Oke. Malam Pak. Ya malam. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kronologis dari klien Abang yang menjadi korban. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa saya mendapat kuasa ketika klien saya si Dira, nama panggilannya nama asli ada Andira Puspitasari, itu melakukan surat panggilan sebagai saksi dalam status penyidikan di Polrestabes Denpasar tanggal 18 Maret. Saya dampingi yang bersangkutan sampai dini hari, sampai jam 1 malam, lalu kami pulang. Setelah itu pada tanggal 4 jam 8.09 pagi ada surat penetapan tersangka, ya kan? Tersangka terhadap klien saya. Lalu jam 10 klien saya hubungi saya, WA saya, malahan saya surat penetapan tersangka, bilang oke, tidak masalah, ini kan proses kepolisian, praduga tak bersalah lah. Kamu nanti ketemu saya tanggal jam 4 sore di Senayan City. Coba supaya kita bahas langkah-langkah hukum ke depan, karena status kamu sudah naik jadi tersangka. Artinya harus ada langkah dan upaya hukum dong. Coba jam 2 dia berangkat dari Cibubur ya, dari rumahnya. Ternyata klien saya ini sudah diintai gitu. Keluar dari rumah bukan diikutin, sampai di pom bensin, di tol, langsung ada kan penangkapan penggerebekan. Dia bawa anaknya yang umur 1 tahun 3 bulan, yang masih menyusui, sama anaknya yang 4 tahun. Dan dia juga tinggal di tidak ada babysitter, dan juga tidak ada suami gitu. Kebetulan kakaknya bawa mobil, langsung ditangkap secara paksa oleh poluan, ada 2 poluan, dibawa ke mobil polisi. Lalu minta dong, saya hubungi pengacara saya, mereka juga tidak mau penyidik, nanti aja di Polres. Dia kebingungan, anaknya juga trauma, anak kecil kan, 2 orang. Akhirnya karena anak dia mau ikut ke Denpasar tidak bisa, dibawalah ke rumahnya dia di Cibubur, di apa? Rumah legenda ya. Sampai di sana ibunya telepon saya, ibunya menghubungi saya, "Mama, anak saya ditangkap." "Kenapa Bu?" "Rumah di mana?" Kayaknya dikasih tahu rumah ke saya. Saya meluncur ke sana. Ke sana mereka juga sudah di sana, sudah tarik-tarikan sama ibunya untuk supaya dia diberangkatkan ke Denpasar. Akhirnya saya tiba di sana dong. Lalu saya bilang, "Bang, abang ini kan kenal saya, nomor handphone saya ada. Kenapa tidak ada pemberitahuan? Ini kan baru surat penetapan tersangka, kan tidak ada, belum ada surat panggilan. Panggilan pertama, kedua, kayak kalau tidak hari kan upaya paksa, karena aturan ada Perkap Kapolri, ada undang-undang kepolisian, ada juga KUHP kan harus kuhap. Harusnya kan kita harus hormati itu. Ini kan bukan gabung narkoba, bukan perampok, bukan pemerkosa atau narkotika atau kasus korupsi gitu loh. Ini kan kasus ITE. Yang mana perlu saya jelaskan. Lalu saya sampaikan di mana surat penangkapan dan penahanan. Ya, kami bawa, tapi tidak ditunjukkan, saya tidak lihat. Lalu saya bilang, ini sudah melanggar HAM, hak asasi orang itu. Dan Bapak tahu nggak, ini anak, dia punya anak kecil masih menyusui. Ini kan tidak boleh. Kita memisahkan ibu dan anaknya. Lalu urgensinya apa untuk ditangkap di perjalanan itu, urgensinya apa? Ya kami hanya menjalankan tugas. Ya saya harus hormati itu sebagai polisi, menjalankan tugas. Tapi prosedurnya ketika orang ditangkap, ditahan, kalau kasus ITE saja, itu kan tahapannya harus ada dong. Waktu penyidikan dikasih panggilan pertama, kedua. Lalu kenapa setelah penetapan itu tidak ada panggilan, langsung ditangkap dan mau dibawa ke secara paksa ke Polres Denpasar? Lalu saya bilang, coba hubungi pimpinannya di Polres Denpasar. Ini kasus kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Kalau bisa kasih surat panggilan atau kapan kami harus datang ke sana? Supaya dia persiapan dulu. Ini gimana buru-buru harus bawa sekarang juga? Kan tidak boleh. Lalu setelah dikomunikasi di pimpinannya, lalu disepakati bahwa dibuat aja surat aja. Surat pengunduran pemeriksaan. Lalu dibuat surat ke hari Sabtu. Hari Sabtu ini kan tiketnya full semua, kemana-mana. Lalu kita komunikasi dengan penyidik, Ibu Joko, lalu Mas ini tidak ada, karena mereka juga masih di Jakarta kan, tiket tidak lain sebagainya. Saya minta kalau bisa surat panggilan aja. Makanya tadi ini barusan jam 8 malam, jam 8 malam, jam 7 malam 19.40 tadi baru dikirim surat panggilan WA, katanya sudah dikirim ke rumahnya tapi rumahnya kosong.
dalam proses, dari proses dia jadikan tersangka sampai dia digerebek dan ditangkap di perjalanan anak dengan membawa anak kecil, itu kan tidak prosedural, udah melanggar hak asasi manusia, melanggar rekam Kapolri, undang-undang kepolisian dan juga KUHP. Yang mana harus tahapannya dijalankan dulu. Baru sesuatu urgensinya apa? Karena kasus ini menarik, Mas. Kasus ini menarik. Dan saya juga minta kepada pihak kepolisian, terutama Pak Kapolri, Kapolres, Kapolda Bali, ya, Irwaslu, Irwasda dan juga Kapolres Denpasar dan Kasat Reskrim. Ini ibu ini tidak mungkin melarikan diri. Ibu ini masih statusnya adalah ibu Persib. Dia ini suami tentara perwira di Kodam 9 Udayana. Sampai sekarang masih Persib, walaupun ada bisa ranjang. Tapi masih statusnya Persib. Maka saya minta juga kepada Pangdam Udayana dan Pak Kasat, kalau Pak, ini ibu Persib ditangkap di perjalanan dalam proses kepolisian yang tahapannya belum dijalankan itu. Kita juga melindungi dong, ya kan? Pak Pangdam ini salah satu anggota Persib Bapak. Kalau dia juga warga negara yang baik, datang dipanggil, penyidikan datang. Kenapa tidak dipanggil dalam proses tersangka kok langsung ditahan? Karena begini Mas, kasus ini kalau saya ulas sedikit, ibu ini kan menikah dengan seorang perwira tentara. Dalam perjalanan ada namanya cekcok dalam rumah tangga karena diduga ada pihak ketiga. Lalu terjadi cekcok, artinya muncul ada duga KDRT. KDRT sudah divonis karena dia adalah seorang militer sehingga di sidang di auditor militer. Lalu juga ada kasus zina dan juga kasus penelantaran juga dilaporin, ya kan? Dan yang kasus ini begini, kasus ini muncul ketika ada salah satu akun namanya Ayo Berani Lapor, pemiliknya Pak Haris. Ibu ini kan dihubungkan oleh akun tersebut. Lalu ibu tanya, klien saya tanya, ada kantor hukumnya nggak? Oh ada, kantor hukumnya ada. Kantor hukumnya namanya Rika Permatasari, kantor hukumnya Rika Permatasari. Lalu dalam perjalanan si akun ini kan dibawa kantor hukum, harusnya dikontrol dulu ketika dia mengupload sesuatu. Dia menguploadnya sangat barbar. Karena klien saya tidak pernah menyuruhnya untuk mengupload. Bahkan ditegur beberapa kali, Mas, ini bahaya tidak Mas? Oh nggak apa-apa, oh jangan Mas, ini bisa berbahaya, sama ada suratnya, semua kita serahkan sudah ke kepolisian. Oh, klien saya, ibunya juga tegur, ini nggak boleh. Nama orang, foto orang dimunculkan di media dan caption yang udah menjurus ke fitnah dan lain sebagainya gitu. Lalu si Haris ini pemilik akun ABS ditangkap karena dilaporkan oleh terduga pelaku tersebut. Akhirnya rempet ke dia, dipresi sebagai sidik. Lalu posisi sekarang itu sebagai tersangka dan ditangkap di perjalanan dia di domisili di tanggal 4 sore itu. Pertanyaan saya, kenapa harus demikian? Ada apa? Siapa di belakang urusan ini? Gitu. Ya kan? Makanya saya minta Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Irwaslu, Pak Kapolda Bali, Irwasda dan juga Propam, Kapolres Denpasar, tolong monitor kasus ini. Dan juga kepada Pak Kasat dan juga Pak Pangdam Udayana, karena ini ibu Persib masih aktif. Harus dilindungi dong. Sekarang yang terjadi adalah dia sudah tinggal, suaminya sudah lost kontak ya, tidak ada lagi biaya dan lain sebagainya, hidup sendiri, anak dua, ya kan, biaya hidup, anak satu masih kecil, yang umur 1 tahun 3 bulan masih dalam kondisi menyusui, yang satu anaknya posisinya yang nomor 1 dapat mau masuk TK, diminta ke psikologi anak, karena anak ini ternyata selama mereka bertengkar waktu dari kecil di bawah kurus, tidak ada kena psikis. Ternyata ibunya juga karena masalah ini berjalan terus juga kena psikis. Maksud saya begini, supaya kami menghormati prosesnya berjalan, tetapi supaya ibu ini masih ada tanggung jawab kepada susu anaknya itu harus tetap dikasih ASI, supaya proses kami akan ikuti proses sampai di manapun ke pengadilan dan upaya langkah yang kami lakukan. Kami minta kepada Kapolri, kepada Kapolda Bali, kepada Kapolres Denpasar supaya ibu ini jangan ditahan, ya kan? Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi masih ada anak di bawah umur yang masih memerlukan ASI ibunya. Karena penggerebekan kemarin dengan cara-cara yang seperti itu sangat merugikan klien saya secara psikologis. Anaknya juga kena, karena anak masih kecil, teriak-teriak anaknya, dibawa di tengah jalan, dibawa ke rumah dan dipaksa keluar, dibawa ke Denpasar. Sedangkan surat panggilan tidak ada. Nah, surat panggilan baru datang hari ini, sedangkan mereka sudah exit dari kemarin. Ya ini kita perlu luruskan ini supaya, maksud saya, jangan karena ada
bukan intervensi atau ada pejabat atau ada siapa di belakang kasus ini sehingga merugikan klien saya. Kami akan lakukan segala upaya hukum supaya bisa melindungi klien kami. Kami juga tadi ke perlindungan perempuan, Komnas HAM. Rencananya kita juga akan datang ke LPSK dan Komnas HAM untuk supaya kita perlindungan. Kami juga sudah surat ya ke lembaga-lembaga yang terkait dengan supaya ada perlindungan terhadap klien saya. Dia warga negara yang baik. Ketika dipanggil dia datang. Apa harus dilakukan semacam itu. Ya. Pak, ini juga kan kalau dilihat kita bicara sedikit ke ASI ya, soal ASI. Ibu menyusui itu atau dari ASI itu memang diberikan hak wajib untuk menyusui selama 2 tahun sesuai wajib, dan itu memang sama seperti kasusnya yang lagi viral juga Ami BMJ. Ya, di mana seorang ibu tidak boleh ditahan sampai Mas kalau tahan ibu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu bisa dilakukan, siapapun kita lakukan. Kalau sampai memisahkan anak masih dalam kondisi menyusui lalu ibunya ditahan, kasusnya ini aja lah Nikita Mirzani saja, anaknya bukan anak kecil loh, masih di bawah susu, masih anak kecil ya, bukan anak yang masih susu, itu aja tidak bisa ditahan juga. Jadi maksudnya ada jurisprudensinya. Kita akan ikuti kasus ini, proses ini sampai kejaksaan dan juga sampai di pengadilan. Tetapi cara-cara seperti ini supaya tidak dilakukan karena ada tekanan, karena ada intimidasi atau mungkin ada suruhan atau ada oknum yang besar di belakang layar supaya ibu ini kan mau hari raya, supaya ibu tidak ikut hari raya kan bisa saja kan. Ini kan kasihan kan, sudah ditinggal suami karena ada dugaan perselingkuhan, sudah di KDRT, sekarang tinggal tidak ada biaya, ada ditelantarkan gitu loh sekarang lagi dilaporkan jadi tersangka, dilaporkan ada terduga pelakor dan sekarang jadi tersangka gitu, lalu dijemput paksa tanpa ada surat panggilan. Ini kan bukan kasus yang biasa, Mas. Saya sudah pengacara hampir 20 tahun, Mas. Baru mendapat satu perkara ITE. Tidak ada panggilan, dijemput paksa. Harus datang. 7 orang loh. Polisi yang jemput dari Polres Denpasar ke Jakarta. Ini kan berarti kasus yang luar biasa. Ini disamakan dengan kasus terorisme, kasus narkoba, kasus pembunuhan, ya kan? Kasus mungkin korupsi atau kasus-kasus berat. Ini kan kasus ITE. Yang mana kasus ITE itu kan masih bisa dikasih kesempatan untuk orang itu menjadi prosesnya. Apalagi dia masih di bawah kondisi anaknya masih kecil, masih ibunya. Siapa yang melarang dia untuk tidak boleh memberikan ASI? Siapa di Republik Malau? Silakan. Kalau dipaksa tahan silakan. Udah pasti kami akan melakukan itu dan masyarakat biar menilai ada apa, siapa, kenapa ibunya tidak mungkin melarikan diri. Orang ditahan karena tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau mungkin menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Ibunya ibu bersih, mau lari ke mana? Suami tentara loh, perwira di Kodam Surabaya. Dia kan masih dia punya tempat tinggal, dia punya anak baby, mau lari ke mana? Jadi ini yang saya sayangkan dan saya prihatinkan soal penegakan hukum di Republik ini. Jangan tumpang tindih seperti itu. Tangkap dong koruptor yang ada itu. Ya kan? Yang berkeliaran, tangkap yang itu. Mungkin ada narkotika, bandar, tangkap atau kasus berat perampokan atau pembunuhan. Tangkap yang itu. Yang kayak gini tuh diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi di pengadilan. Karena ini kan ITE, pasti ada sebab akibatnya. Gitu. Ini yang saya perlu luruskan nanti kalau cerita tentang masalah rumah tangganya dia, nanti dia ceritakan. Dan saya perlu sampaikan bahwa aku daripada ayo berani laporkan sekarang pelakunya namanya Pak Haris sudah jadi tersangka dan ditahan di Polres Denpasar. Karena dia yang mengaku dan tidak pernah disuruh sama klien saya. Di dalam surat kuasa ketika kantor hukum mengambil perkara, di situ kan tertulis bisa di-upload di media sosial. Tapi kan ada tata caranya sebagai orang hukum. Harusnya kantor hukum mengontrol dong si ABS ini, si Haris ini, supaya jangan sampai mengaku sesuatu yang berpotensi melanggar hukum ITE. Yang kedua, ketika mau mengaku, si izin dulu kok, memberitahu ke klien dulu ini boleh nggak gitu. Jangan main seenak dia capture, seenak dia menyampaikan foto-foto orang, ngomongnya yang tidak pantas di media sosial, menyerang harkat martabat orang. Artinya dia sudah ditangkap, pelaku utamanya sudah. Ini kan korban. Kenapa dijadikan tersangka gitu loh? Ini yang kami tidak terima dan kami pasti akan melakukan segala upaya untuk supaya status tersangkanya dia cabut atau dibebaskan dari segala tuntutan karena dia korban dan korbannya benar karena sudah ada kasus putusan.
ya kan? Dan sudah ada laporan bahwa terjadinya zina, terjadinya pengelakan dan lain sebagainya. Lalu apa? Negara ini hadir untuk melindungi yang namanya istri sah. Karena kalau untuk apa ada dicapil, udah ada kantor usaha lama. Supaya undang-undang itu melindungi yang namanya istri sah. Malah bukan istri sah dilindungi, pelaku lebih tinggi derajatnya dari istri sah. Melaporkan si klien saya istri sah menjadi tersangka gitu. Nah ini yang saya mau luruskan dan saya minta kepada pihak kepolisian, Mabes Polri, Irwasum dan juga Bareskrim, Kapolda Bali, Irwasda dan juga Propam, Kapolres dan Pasar dan Kasat, supaya klien saya jangan sampai ditahan. Karena dia masih ada tanggung jawab dia sebagai ibu terhadap anaknya yang masih dalam keadaan menyusu. Kalau sampai ditahan, berarti kepolisian pasti kita ambil langkah karena melanggar HAM dan untuk membatasi anak untuk diberikan susu kepada anak. Itu kalau untuk rumah tangganya nanti dijelasin ya. Dan salah satunya sudah saya laporkan ke Polda Metro Jaya dan sudah mungkin berkas untuk menaikkan kebetulan yang terakhir ini emang suami saya sebenarnya banyak lebih dari satu perempuan, bahkan lebih dari 5 perempuan. Yang terakhir yang saya tahu itu adalah salah satu anak dari pejabat polisi yang melaporkan saya ini. Dan saat itu saya juga udah ketemu sama orang ini dengan inisial saya udah ketemu dia di hadapan suami saya di rumah dinas saya, karena saya menemukan dia lebih dari sekali sering main ke rumah dinas suami saya sampai memberikan itu sampai melunasi biaya kesehatan suami saya, bahkan berbisnis di sana juga gitu. Dan di situ suami saya juga bilang kalau ketika dia cerai sama saya, dia berani nikahin perempuan ini di hadapan BA ini. Dan yang saya bingung lagi, kenapa saya di sini bisa yang cuma mencari keadilan aja gitu. Diri saya dan anak saya gitu. Atas perbuatan suami saya dan simpenan-simpenan itu, kenapa jadi saya kenapa saya dijadikan tersangka, bahkan saya dipaksa di pom bensin depan umum, padahal saya lagi sama bayi saya juga. Karena saya pertama juga nangis melihat sebenarnya kok main secara paksa aja. Memang harus melakukan seperti itu gitu, tanpa surat panggilan gitu. Jadi saya merasa dikriminalisasi gitu. Bahkan saya tidak diizinkan sama sekali untuk handphone saya langsung diambil, disita, dan saya berkali-kali bilang sama pasien, saya bilang bahwa saya harus melakukan saya mereka tetap nggak dikasih, bahkan saya bilang mbak aja yang kasih pasien saya, mereka juga tidak memberikan. Jadi sedangkan saya bilang itu kan hak saya sebagai warga negara gitu, tidak pilih kuasa hukum saya gitu, mereka tidak mengizinkan gitu. Bahkan mungkin kalau di saat kemarin nggak ada keluarga saya yang mencegah saya juga SPDK, mungkin saya pun sekarang udah nggak di sini gitu. Saya maksa juga, saya bilang kalau memang saya bisa hari ini juga, saya nggak mau dipisah sama bayi saya gitu. Karena saya bisa dikasih gitu, nggak mungkin dipisah dari saya gitu. Terus saya bilang kalau harus untuk saya, ya penjara lagi saya sama bayi saya sekarang ya. Itu yang saya merasa bukti dan mereka sampai seperti itu. Bahkan suami saya sudah ditetapkan jadi terdakwa aja dan sudah diputus 8 bulan. Sampai sekarang ini masih dalam proses banding dan belum ditahan. Kenapa malah jadi saya gitu? Kalau saya masa mau dipenjara, saya tidak apa yang dikatakan lahan dan lagi tidak ada gugatan cerai atau seperti apa? sudah mau ada gugatan cerai dan memang mau diproses di kesehatan suami saya karena karena proses hukum yang saya laporkan kembali dengan lainnya ada proses perceraiannya tidak akan mulus jadi begitu berkas sebuah siap untuk disidangkan saya pasti proses perceraian karena suami juga sudah sepakat bercerai dan dia menikahi si BA itu hanya saya sudah lepaskan dan
ngeblok nomor saya, ngeblok nomor anak saya. Dia ganti nomor tanpa memberitahu saya. Dia tidak pernah menanyakan sedikit pun kabar anak saya. Terakhir dia menghubungi saya karena ibunya si BA menghubungi suami saya, meminta suami saya untuk nanya ke saya mau saya. Itu aja terakhir dia menghubungi saya karena ada desakan dari ibunya si BA itu menghubungi suami saya. Penelantaran dimulai kapan? Kalau penelantaran itu memang sebenarnya dari awal pernikahan suami saya udah sering gak ngasih nafkah. Bahkan udah sering juga ditegur oleh komandan-komandannya. Nanti akhirnya dia ngasih gajinya dia, tapi ketika dia berselingkuh dia pulang aja. Selalu begitu. Sampai sekarang dia udah setahun tentang sekolah anak saya, tentang kesehatan anak saya dirawat di rumah sakit. Dia nggak peduli. Ini berarti ada dua instansi yang terkait ya Bang. Instansi TNI dan Polri. Seperti apa nih? Apakah ini memang akan sulit Abang untuk langkah ke depan membantu putar ini? Kalau menurut saya, kami sebagai lawyer sudah pasti akan melakukan segala upaya langkah untuk melindungi klien kami. Makanya saya bilang, karena dia masih ibu persit, sampai saat ini masih ibu persit, masih sah menjadi istri salah satu perwira TNI di Kodam 9 Miliar. Artinya Pangdam 9 Miliar, Pak Kasat, itu juga harus melindungi dong ibu persitnya saat ini lagi seperti diperlakukan seperti ini gitu. Ya jangan dong dibiarkan begitu saja. Kasus ini sudah cukup lama terjadi sampai mereka ditelantarkan, sampai saat ini hidupnya tidak jelas mau kemana, ya kan? Gaji tidak dikasih, lalu anak-anak juga dalam kondisi seperti ini, masih kecil, masih dalam ASI, satunya mau masuk TK, lalu dibiarkan begitu saja. Jadi saya juga minta kepada Pak Kasat dan juga Pak Pangdam 9 Miliar untuk supaya turun tangan juga untuk memonitor perkara ini. Karena ini ibu persit, ini masih salah ibu persit. Yang kedua kami minta juga kepada pihak kepolisian supaya equality before the law, semua orang bersama di depan hukum. Jangan ada yang diperlakukan seperti ini, ada yang diperlakukan dengan mudah gitu loh. Jangan dong kayak gitu. Ada apa? Kasus ITE kok diperlakukan kayak kasus perampok, kasus pembunuhan, kasus narkotika, dan lain sebagainya. Belum ada surat panggilan, kok sudah datang tangkap langsung di perjalanan pun anaknya teriak-teriak, anak masih di bawah umur. Dan sehari ini baru dikasih surat panggilan. Kalau begini kan saya juga ucapkan terima kasih. Kasih dulu panggilannya, kapan kami datang gitu loh. Kalau kami tidak datang, udah pasti kami ada punya alasan kenapa kami tidak datang. Tapi kalau tiba-tiba langsung digerebek di pinggir jalan, di publik, masyarakat pikirnya ada orang yang apa gitu. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ibu-ibu rumah tangga harus hati-hati karena pelakor bisa melaporkan ibu rumah tangga dan jadi tersangka. Ya, ini hati-hati. Jadi kepada publik, masyarakat harus melihat bahwa ini kasus ini bisa banyak merugikan banyak orang. Gara-gara undang-undang ITE yang ngupload siapa, tersangka utama itu ditangkap, itu aja diproses. Kenapa orang yang justru jadi korban jadi tersangka gitu? Yang notabene adalah ibu persit masih sah, yang kedua adalah ibu rumah tangga, dan dia adalah sah menjadi istri seorang tentara, perwira tentara, dan sampai saat ini masih sah. Dan kalau istri yang sah harusnya negara melindungi dia dong. Masa orang ketiga, orang kesekian melaporkan lalu dia harus jadi tersangka? Ada apa di balik semua ini ya? Kami minta penegakan hukum tetap dilakukan, tapi juga harus dilihat dari sisi-sisi lain yang tahapan-tahapan proses yang dilakukan juga. Karena kami sebagai lawyer sudah pasti kami akan melindungi, akan mendampingi ketika proses terjadi. Upaya dan langkah hukum pasti kami akan lakukan. Ini udah jelaskan sebelah hak asasi orang gitu. Kami, ini kan banyak nih Bang laporan. Mudah-mudahan didengarkan dan juga menjadi nama baik karena di depan umum. Iya. Yang kedua, apakah tujuan nantinya akan berakhir akan meminta agar mantan suami nantinya akan dicoba dari apa itu seperti apa? Nah kalau itu kan urusan di TNI ya, yang kami melanggar kode etik Bang kalau misalnya. ya kalau itu kan masalah di urusan di pimpinan TNI karena korupsi mereka. Tapi yang sekarang kita tengah adalah kasus yang ada di kepolisian. Kenapa perlakuannya berbeda? Gitu? Kenapa orang belum dipanggil tiba-tiba digeledah hanya karena kasus ITE dilaporkan oleh seorang ada dugaan sebagai pelapor. Nanti ibu rumah tangga yang di rumah sekarang, ya besok-besok kan mengalami hal yang sama. Nanti suaminya mungkin ada orang kedua ketiga bisa melaporkan istri sahnya. Gara-gara umumnya ITE, dia tidak pernah mengupload sesuatu yang merugikan orang lain, yang mengupload orang lain. Orang ITE itu adalah siapa yang menyebarkan berita itu.
Kenapa dia jadi tersangka? Korban kok jadi tersangka, ibu rumah tangga kok jadi tersangka karena laporan daripada oknum daripada pelapor. Mohon maaf ya, ini kasus akan harus masyarakat harus kami minta juga responnya, karena ini akan banyak masalah seperti ini akan terjadi. Ya, jadi saya sebagai kuasa hukum daripada klien saya mohon kepada pihak kepolisian, Pak Kapolri, Irwasum, Propam, Kapolda Bali dan Irwasda dan juga Kapolres Denpasar supaya kasus ini harus dilihat secara objektif. Jangan karena ada sesuatu, mungkin ada tekanan atau ada oknum besar di belakang untuk kasus ini, sehingga kasus ini dibuatkan seperti ordinary crime, kasus yang luar biasa. Padahal ini kasus biasa saja, ya kan? Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Justru dia dirugikan begitu. Kalau mau bicara angka hukumnya ada, yang ada medianya sudah ditangkap ya sudah. Karena pelaku utamanya kenapa? Klien saya sebagai korban kok jadi tersangka jadinya.